Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Al-Nugroho dengan NIM 5101421053 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bencana dan potensi bencana dari daerah saya, yaitu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tugas ini saya buat untuk memenuhi penilaian ulangan tengah semester mata kuliah konservasi. Bencana yang sering terjadi di daerah saya adalah bencana banjir. Salah satu contohnya adalah banjir bandang. Apa itu banjir bandang? Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir bandang datang dengan sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja karena arusnya sangat kuat. Tanda-tanda dari banjir bandang itu sendiri antara lain: yang pertama ada terjadi perubahan pada air sungai dari yang mulai jernih menjadi keruh secara tiba-tiba. Yang kedua, terdapat banyak ranting pepohonan atau sampah yang mengalir di sungai. Yang ketiga, di bagian hulu sungai terlihat langit yang berwarna gelap atau awan hitam. Selanjutnya, penyebab terjadinya banjir bandang. Yang pertama, hujan deras secara terus-menerus atau dalam durasi yang sangat lama. Yang kedua, terbentuknya sebuah bendungan yang berada di hulu. Penyebab ketiga, geometri di daerah aliran sungai yang menunjang antara bagian hulu dan hilir. Penyebab keempat, pembuangan sampah sembarangan di sungai. Yang kelima, pendirian bangunan liar yang berada di sekitar sungai. Dan yang terakhir adalah pengundulan hutan. Karakteristik dari banjir bandang antara lain, banjir datang dengan sangat cepat. Maksudnya, karakteristik banjir bandang yang pertama adalah terjadi secara tiba-tiba. Tanah yang telah jenuh terhadap air akan kehilangan kemampuan untuk menyerap air ke dalam tanah. Karakteristik yang kedua disebabkan oleh hujan yang lebat. Maksud dari hal tersebut adalah hujan lebat yang terjadi terus-menerus atau dalam waktu yang sangat lama akan berpengaruh pada kondisi tanah di daerah hulu, apalagi jika hujan tersebut terjadi di tanah yang kritis atau gundul. Maka ancaman pergerakan tanah seperti tanah longsor juga dapat terjadi. Longsoran tanah akan datang bersamaan dengan debit air yang tinggi sehingga menciptakan banjir bandang. Karakteristik yang selanjutnya adalah banjir bandang berlangsung singkat, yaitu durasi terjadinya banjir relatif singkat dan biasanya terjadi seperti air deras dengan membawa material yang dapat merusak apa yang dilewatinya. Meskipun berlangsung cepat, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibanding banjir biasa. Yang selanjutnya disebabkan oleh hujan lebat. Air banjir bersifat kental atau memiliki viskositas tinggi karena tercampur dengan material lain seperti lumpur, pohon, dan bebatuan. Yang selanjutnya, tinggi air banjir 3 meter hingga 6 meter. Maksudnya, air bah atau air bandang umumnya mencapai ketinggian 3 meter hingga 6 meter. Namun, hanya terjadi secara singkat dengan dampak yang sangat hebat. Yang terakhir, karakteristik dari banjir bandang yaitu membawa material lain. Maksudnya yaitu selain volume dan deras air yang menyebabkan kerusakan, hal yang memperparah dampak tersebut yaitu adanya material seperti lumpur, batu, pohon, kerikil, dan lainnya yang terbawa arus air banjir. Yang selanjutnya adalah dampak banjir bandang. Dampak yang pertama yaitu merusak fasilitas umum. Di sini sudah jelas, banjir bandang adalah banjir yang sangat besar, yang sudah pastinya akan menyebabkan banyak kerusakan fasilitas umum. Dampak yang kedua yaitu merusak rumah dan bangunan. Banjir bandang seringkali membawa material seperti batang pohon, lumpur, dan batuan yang ketika melewati area pemukiman akan menyebabkan kerusakan yang parah. Materi berupa alat elektronik, mobil, motor, dan lainnya akan hanyut terbawa arus derasnya banjir bandang tersebut. Dampak selanjutnya adalah merusak jaringan listrik. Di sini yang dimaksud adalah tiang listrik yang bertanam dalam tanah akan mengalami kerusakan karena hantaman arus banjir sehingga menyebabkan aliran listrik
Terputus alirannya listrik tersebut juga akan berpengaruh pada jaringan komunikasi yang sering digunakan warga sehari-hari. Dari semua penyebab dan dampak yang telah saya jelaskan, sudah pastinya ada cara penanganan banjir bandang. Cara-cara penanganan banjir bandang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian tata ruang di mana pemukiman warga dibangun di wilayah aman dan menghindari wilayah permukaan rendah. Yang kedua, pengaturan debit air dari hulu ke hilir agar arus dan debit air dapat terkontrol. Penanganan yang ketiga bisa dengan melakukan revitalisasi dan penghijauan. Selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Dan penanganan yang mungkin bisa dilakukan yang terakhir adalah normalisasi daerah aliran sungai dan resapan air. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Mudah-mudahan dapat membantu dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.